Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Anggraini Ningsih dengan nomor induk mahasiswa 0533799874. Prodi yang saya ambil yaitu Pendidikan Agama Islam, asal UPBJJ Pontianak, Kalimantan Barat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas 3 sesuai instruksi, membuat laporan serta membuat video untuk mempresentasikan laporan yang telah saya buat mengenai strategi difusi inovasi implementasi automate online production di universitas terbuka. Rekan-rekan sekalian, apa itu automate online production atau yang disingkat dengan AOP? AOP adalah inovasi teknologi berbasis kecerdasan buatan dan analisis perilaku yang mengotomatiskan fungsi pengawasan ujian tradisional dalam sistem jarak jauh. Ada 4 teknologi utama di dalamnya. Yang pertama yaitu live detection, memastikan penggunaan di depan kamera adalah manusia secara 3 dimensi, bukan foto, bukan video, atau selainnya. Yang kedua yaitu adalah gift tracking. Apa fungsinya? Fungsinya sendiri untuk melacak arah pandangan mata agar fokus di layar pada saat ujian. Yang ketiga yaitu natural language. Apa itu? Itu adalah fungsinya menganalisis suara di sekitar ruang ujian untuk menyaring suara bantuan dari orang lain. Jadi tidak bisa orang lain memberi bantuan, di situ sudah ada penyaring udaranya. Yang keempat sendiri yaitu adalah lockdown browser. Itu seperti sistem untuk mengunci operasi laptop agar mahasiswa sendiri tidak bisa membukanya, tidak bisa copy paste, tidak bisa mencontek, mencari jawaban seperti membuka tab baru atau mengakses dokumen-dokumen lainnya. Dari situ karakteristik inovasi sendiri berdasarkan teori Everett Rogers ada tantangan dan peluang dalam difusi AOP di universitas terbuka. Dari segi keunggulannya dia relatif. Sistem ini sangat efisien bagi kampus, namun mahasiswa harus menyiapkan perangkatnya secara mandiri. Secara kesesuaian, teknologi ini sangat cocok dengan visi digital universitas terbuka sendiri. Tetapi kita wajib menjaga privasi ruang personal mahasiswa dengan ketat. Hambatan terbesar sendiri ada pada kerumitan teknis dan kecemasan sistem bagi mahasiswa di daerah 3T, yaitu daerah terpencil, tertinggal, terluar. Seperti di luar perbatasan antara negara lain ya. Setelah itu, untuk mereduksinya, karakteristik trivialitas atau kemungkinan kita bisa mencoba lewat simulasi mandiri tanpa risiko nilai menjadi kunci krusial agar mahasiswa terbiasa sebelum menghadapi ujian yang sesungguhnya. Rencana strategi difusi yang telah saya rancang yaitu apa? Difusi inovasi sendiri yang komprehensif, yang diadaptasi langsung dari 5 tahapan proses pengambilan keputusan inovasi menurut Everett Rogers. Mari kita bahas satu persatu secara perinci ya. Yang pertama yaitu tahapan pengetahuan atau download. Langkah mendasar yang saya rancang di sini adalah menghapus asimetri informasi. Kampus sendiri harus meluncurkan white paper resmi yang menjamin keamanan data pribadi mahasiswa sesuai dengan regulasi UU PDP, di mana data biometrik dienkripsi dan bisa dihapus otomatis selama 30 hari. Sosialisasi ini diperkuat lewat video wajib di LSM dan bimbingan teknik bagi staf di seluruh UPBJJ UT yang ada. Yang kedua apa? Yaitu tahap persuasi atau persuasion. Tahap ini fokus pada pengubah narasi kebijaksanaan.
Kita menggeser sudut pandang mahasiswa dari yang merasa diintimidasi atau diintais menjadi apa? Merasa dilindungi. Kita gunakan narasi bahwa AI sendiri hadir untuk menjaga nilai autentik mereka dari kecurangan orang lain. Menjaga nilai autentik dari kecurangan orang lain, setelah itu apa? Untuk merasa dilindungi, mereka melindungi dari tekanan-tekanan. Prinsipnya sendiri adalah human in the loop, di mana keputusan sanksi akhir mutlak itu di tangan tutor kita, dosen kita pada setiap mata kuliah yang kita ambil, ya, bukan divonis kaku atau mutlak pada algoritma AI tersendiri. Yang ketiga apa? Tahapan keputusan atau deletion. Strategi penting di tahap ini adalah menyediakan mock exam atau simulasi ujian mandiri tanpa resiko nilai sepanjang semester. Hal ini memberikan kesempatan bagi seluruh mahasiswa untuk berbuat dan memahami mekanisme sistem. Selain itu apa? Demi menjaga inklusivitas keamanan yang ada di universitas sendiri, saya merancang ada opsi alternatif lain seperti apa? Ujian kertas di kantor Pokjar atau ujian di rumah bagi mahasiswa disabilitas, ya, yang memiliki kebutuhan khusus yang berada, atau juga mahasiswa yang berada di luar wilayah terpencil seperti tidak memiliki sinyal internet, sinyal 4G, seperti itu contohnya. Yang keempat sendiri apa? Yaitu tahapan implementasi. Saat pekan ujian tiba, teknologi ini dieksekusi secara mulus melalui integrasi single sign-on tanpa mengharuskan instalasi aplikasi internal yang rumit. Dosen juga dibekali kemampuan membaca dashboard analitik agar objektif, ya, didukung juga oleh tim Healthpack 24 jam yang siap membekukan sesi ujian jika terjadi kondisi darurat. Seperti apa kondisi daruratnya? Yaitu seperti mati listrik, kemudian gangguan internet, tiba-tiba sinyal hilang, seperti itu. Dan tahapan yang kelima apa? Yang saya rancang yaitu alternatifnya, yaitu konfirmasi, tahap konfirmasi atau confirmation. Untuk menjamin keberlangsungan sistem secara jangka panjang, kampus melakukan audit algoritma tahunan guna mencegah kebocoran data. Evaluasi pasca ujian juga dilakukan melalui kuesioner digital secara penyampaian laporan transparansi terbuka untuk publik. Ketika warga kampus melihat datanya nyata bahwa sistem ini sukses melindungi integrasi ratusan ribu mahasiswa yang ada di universitas, maka AOP akan diterima seutuhnya sebagai budaya akademik baru di universitas terbuka. Agar inovasi ini bisa diterima dengan baik dan tidak menimbulkan penolakan, saya mengusulkan rencana strategi difusi dalam 5 tahapan. Tahapan pertama tadi pengetahuan melalui pembuatan regulasi privasi data biometri yang transparan dan sosialisasi multimedia di LSM. Yang kedua, tahapan persuasi dengan mengubah narasi ujian menjadi aman dan sportif serta menegaskan prinsip human in the loop. Artinya AI hanya mengindeksi awal, sedangkan keputusan akhir kelulusan tetap ada di tangan manusia atau dosen sebagai tutor kita. Ketiga tadi tahapan keputusan yaitu menyediakan simulasi ujian gratis tanpa risiko nilai akademik serta menyiapkan opsi ujian alternatif dan inklusif bagi mahasiswa yang mengalami kendala tertentu. Tahap implementasi integrasi AOP berlangsung ke sistem universitas via sync-on tanpa aplikasi di luar yang rumit. Dan yang kelima sendiri apa? Tahap konfirmasi dengan rutin melakukan audit independen agar bebas dari kebocoran data. Setelah itu, dari semua yang telah saya paparkan, menurut analisis kritis saya, potensi terbesar AOP tidak boleh berhenti hanya sebagai alat penghukum atau pengawas ujian saja sebagai ujian sumatif. Data perilaku yang dikumpulkan harus dimanfaatkan untuk fungsi formatif
Bagi dosen, itu apa? Data tersebut berguna untuk mendeteksi mata pelajaran atau materi pelajaran apa yang mungkin sulit dipahami oleh mahasiswanya, agar dosen sendiri dapat memberikan intervensi pengajaran yang lebih tepat. Karena mungkin itu sulit, jadi dosen lebih tahu bagaimana cara menanganinya agar mahasiswanya gampang memahami materi yang disampaikan. Kemudian mengevaluasi diri, memperbaiki strategi belajar mandiri mereka secara berkelanjutan ya, tidak stop hanya pada saat itu tapi secara berkelanjutan. Baiklah, dari semua itu dapat disimpulkan keberhasilan inovasi automatic online protection di universitas terbuka bukan hanya dilakukan oleh kecanggihan algoritmik AI saja, melainkan pada pendekatan kemanusiaan dan transparansi data yang inklusif demi menjaga mutu pendidikan tinggi nasional yang ada di negara kita. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih banyak sebelumnya atas perhatiannya. Mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang telah mungkin ada kekurangan yang saya sampaikan barusan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.